Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami sebagai kelompok 8 dari mata kuliah Teknologi Hijau. Di sini kita akan mempresentasikan terkait tugas evaluasi tengah semester proyek analisis life cycle assessment LCA menggunakan software OpenLCA. Wijaya dengan NIM 111. Jadi sini kita membawakan dua proyek LCA. Yang pertama, proyek LCA terkait industri tahu di Sleman yang akan diawali oleh Hanam Teofira Diputro. Batas sistemnya itu crate to gate atau dari pasokan ke delay. Proses produksi itu ada perendaman, penggilingan, pemasakan, dan press hingga limbah cair dan padat. Dampak yang dianalisis itu ada emisi gas rumah kaca, konsumsi energi seperti LPG atau listrik, limbah cair dan padat, potensi aerofikasi dan penggunaan air. Rekomendasi yang diharapkan itu ada pemanfaatan limbah, alternatif energi, dan pengurangan penggunaan air. Jadi penyelesaiannya itu data proses pembuatan tahu itu diambil dari jurnal literatur, yaitu studi komparasi penggunaan kunyit dengan iradiator sebagai pengawet tahu dengan pendekatan life cycle assessment, yaitu sebagai berikut. Jadi ini tabel ini itu data dari data input dan output dari pembuatan tahu. Jadi kita ke LCA-nya. Jadi pertama itu kita jadi kita membuat flow tahu, terus kita melakukan prosesnya. Jadi tofu ini dimasukkan input outputnya itu dari jurnal, itu ada disesuaikan apa saja komponennya dan juga jumlahnya. Terus ini ada outputnya, jadi ada tofu, ada limbah tahu ini kita setelah ada beberapa komponen dari jurnal itu, tapi kita jadikan satu. Jadi kita buat limbah tahunya dulu, beberapa komponen dan jumlahnya itu dimasukkan, karena dimasukkan ke limbah tahu ini. Setelah itu kita membuat produk sistem dan mendapatkan ini. Setelah itu kita di calculator mendapatkan hasilnya, mendapatkan result grafik yang begini. Masuk ke impact analysis. Jadi kita lihat di sini, bisa lihat dari grafik tadi sebelumnya, dan di sini jika kita lihat adifikasi ini ada sulfur dioksida yang paling besar sebanyak 1.200, ya sekitar segini lah. Yang kedua di climate change itu ada karbon dioksida yang paling besar. Di eutropikat ini ada fosfat yang paling besar. Di energy resource itu ada coal. Dan di ozone depletion itu ada metana, tapi masih batas yang wajar. Dan photochemical itu ada sulfur dioksida. Setelah itu rekomendasi. Silakan melanjutkan Mas Ilhan. Dikerjakan. Di sini kita memiliki beberapa rekomendasi yang mungkin bisa membantu dalam pengerjaan setelah LCA ini. Untuk yang pertama ini ada pengurangan emisi gas rumah kaca. Nah, untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, terutama dari CO2 dan juga metana, disarankan untuk mengoptimalkan efisiensi energi dalam proses produksi. Penggunaan energi terbarukan seperti panel surya, biogas, itu dapat menjadi salah satu alternatif yang lebih ramah. Yang kedua ini ada pengurangan konsumsi energi, LPG ataupun listrik. Konsumsi energi dari LPG dan listrik dapat dikurangi dengan melakukan audit energi untuk mengidentifikasi titik-titik pemborosan. Penggunaan peralatan berteknologi yang tinggi yang lebih efisien seperti boiler atau motor listrik hemat energi, serta penerapan sistem manajemen energi dan menurunkan penggunaan energi secara signifikan. Yang ketiga ini ada pengolahan limbah cair padat, okara dan air limbah dapat dimanfaatkan kembali untuk mengurangi dampak lingkungan. Jadi nomor 4 ada pengurangan potensi eutrofikasi dan juga penggunaan air.
Untuk mencegah eutrofikasi perlu dilakukan pengolahan limbah cair yang mengandung nutrisi berlebih seperti nitrogen dan juga fosfor sebelum dibuang ke lingkungan. Penggunaan air dapat dikurangi dengan menerapkan sistem daur ulang air dan teknologi penghemat air seperti penyemprot rendah aliran flow nozzle. Untuk yang kelima ada pemanfaatan untuk yang keenam ada alternatif energi. Penggunaan energi alternatif seperti biogas dan limbah organik, tenaga surya ataupun energi angin dapat mengurangi ketergantungan pada LPG dan juga listrik. Seperti tadi yang telah dijelaskan di nomor 2 terkait LPG dan juga listrik. Selanjutnya yang terakhir ada pengurangan dari penggunaan air tersebut. Jurnal yang kami pilih yaitu Indonesia Tbk, pabrik Cilacap, komparasi antara bahan bakar batubara dengan biomasa. Jadi studi kasusnya di sini di jurnal ini mempelajari tentang perbandingan LCA antara pembuatan semen yang menggunakan bahan bakar batubara dengan bahan bakar biomasa. Nah, biomasa yang digunakan di sini yang pertama ada skambadi dan kedua ada Miscanthus giganteus atau alang-alang raksasa. Namun pada penelitian ini menggunakan software yang lain yaitu SIMAPRO versi 7. Kemudian pada penelitian ini skema LCA dibagi menjadi 4 skenario. Yang pertama, skenario menggunakan bahan bakar batubara saja sebagai bahan bakarnya. Kemudian yang kedua, skenario kedua menggunakan bahan substitusi antara batubara dengan skambadi. Kemudian yang ketiga menggunakan substitusi antara batubara dengan alang-alang. Yang keempat menggunakan bahan bakar hanya biomasa saja, yaitu menggunakan alang-alang. Kemudian ini data-data yang terdapat di jurnal baik dari skenario 1 maupun sampai skenario 4. Ini data limbahnya. Kemudian untuk open LCA-nya saya serahkan ke saudara Niko. Pembuatan LCA-nya, pertama kita membuat flow-nya terlebih dahulu. Kemudian setelah flow-nya terjadi, sudah terbuat, kita akan mencet create flow. Lalu kemudian pada di proses ini, kita sudah melakukan proses, lalu kita masukkan input dan outputnya. Seperti yang tadi dijelaskan oleh partner saya sebelumnya, ini adalah bahan-bahannya dari jurnal itu. Kita masukkan berapa banyak yang dipakai, kemudian setelah itu kita akan membuat proses baru dengan membuat flow baru dan proses baru untuk limbahnya. Nah, di limbah ini ada berbagai macamnya, dan seperti sebelumnya itu dimasukkan juga nilai-nilainya dan unit-unitnya. Setelah limbahnya sudah dibuat, lalu akan dimasukkan ke dalam output dari pembuatan semen, lalu masukkan unitnya juga. Setelah semuanya dimasukkan, itu akan kita masuk langsung ke hasilnya saja. Nah, di hasilnya sini kita mendapatkan bahwa sulfur dioxide pada acidification lumayan tinggi. Pada climate change, carbon dioxide juga memiliki dampak yang cukup tinggi. Untuk ecotoxicity itu memiliki emisi pada kobalt 2 yang cukup tinggi hingga merah. Dan setelahnya dokumen toxicity-nya juga memiliki emisi kobalt 2 yang tinggi dibandingkan dengan yang lain. Dan untuk ozonnya juga, untuk ozon itu ada emisi metan yang lumayan tinggi dibandingkan dengan metan, karbon tetrafluoride, dan juga yang lainnya. Dan untuk fotokominya itu memiliki sulfur dioxide yang tinggi. Dan untuk rekomendasi akan saya serahkan ke saudara Vero. Silakan. Untuk perbandingan antara hasil open LCA yang kami lakukan dengan yang ada di literatur, kami sudah membandingkan
dengan pada tabel di bawah ini. Kemudian dari sini kami hanya mengambil beberapa impact kategori karena perbedaan software yang kami gunakan. Karena di OpenLCA dan Vima Pro, impact kategorinya cukup berbeda. Yang di Vima Pro itu ada lebih banyak impact kategori, jadi kami mengambil beberapa yang serupa. Contohnya yang acidification, kemudian ada climate change, energy, renewable energy resource, eutrophication, dan ozone depletion. Dari sini baik dari skenario 1, skenario 2, skenario 3 maupun skenario 4, di sini dapat dilihat bahwa untuk acidification dan climate change itu cenderung lebih tinggi perhitungan dari aplikasi atau software Vima Pro. Sedangkan untuk yang lainnya seperti non-renewable energy resource, eutrophication, dan ozone depletion itu cenderung lebih besar hasil perhitungan dari OpenLCA, kecuali untuk skenario 3 pada kategori ozone depletion itu lebih besar perhitungan dari software Vima Pro. Sedangkan untuk skenario 4 pada kategori climate change itu lebih besar justru pada perhitungan dari software OpenLCA. Nah, kemudian dari kedua software, perhitungan kedua software, dapat dilihat bahwa skenario 4 itu yang paling memiliki paling menghasilkan paling sedikit dampak ke lingkungan. Jadi dapat disimpulkan dari keempat skenario ini yang paling ramah lingkungan yaitu ada di skenario keempat. Kemudian untuk rekomendasi yang dapat kami berikan, yang pertama ada meningkatkan penggunaan biomasa sebagai bahan bakar. Dalam hal ini meningkatkan yaitu dengan mengganti secara bertahap, dapat dengan melakukan substitusi antara bahan bakar batu bara dengan biomasa. Kemudian karena kita di rekomendasi yang pertama itu akan meningkatkan penggunaan biomasa, maka perlu juga infrastruktur dan logistik yang memadai untuk mengumpulkan dan mengolah biomasa ini untuk menjadi bahan bakar agar pasokannya dapat stabil dan ekonomis. Dapat juga dengan berkolaborasi dengan petani lokal atau pihak ketiga, sehingga biaya untuk menyediakan bahan bakar biomass ini akan lebih ekonomis juga. Kemudian peningkatan atau optimasi teknologi pembakaran biomasa. Efisiensi dan optimasi teknologi untuk pembakaran biomasa itu dapat menurunkan emisi yang dihasilkan. Walaupun biomasa sudah memiliki emisi yang cukup rendah, tapi kita perlu meningkatkan teknologi pembakaran biomasa agar lebih rendah emisi. Kemudian kita juga dapat menggunakan sistem monitoring emisi secara real time agar dapat membantu mengendalikan dan juga mengurangi potensi polusi ke udara. Hasil dari pengerjaan evaluasi tengah semester yang telah kita kerjakan terkait OpenLCA. Mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan juga kesalahan dalam berucap ataupun dalam pengerjaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.